Halo para Sabreker kaum review. Balik lagi nih sama Bang Kim, yang tentunya di channel kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan di channel kaum review. Kali ini Bang Kim bakal lanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Kesatria yang Bereinkarnasi ke Masa Depan. Untuk kalian yang belum nonton part satunya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu. Supaya apa? Ya, supaya kalian tahu alur ceritanya. Nggak usah lama-lama, buruan subrek, like, dan komen. Karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Chapter diawali dengan memperlihatkan sosok Eugene yang ditemani oleh Gordon, seorang pelayan dari keluarga Lionheart yang menemani Eugene pada saat perjalanan. Di sini Eugene udah nggak heran nih kalau nggak ada sambutan dari pihak keluarga Lionheart, mengingat Eugene adalah salah satu keturunan dari keluarga tambahan. Dan nampak Eugene pun berdiri menghadap ke arah rumah yang sangat besar dan mewah, serta terdapat banyak bendera berkibar dengan lambang keluarga Lionheart. Eugene memegang dada kirinya dan berpikir bahwa satu-satunya yang bisa memakai emblem singa di dada kiri mereka adalah keturunan langsung dari Lionheart. Lalu Eugene pun bertanya kepada Gordon, apakah saudaranya yang lain belum sampai? Gordon pun menjawab bahwa Eugene adalah yang pertama datang, dan Gordon mengajak Eugene masuk ke dalam istana serta menunjukkan ruangannya. Setelah memasuki ruangannya, Eugene pun dihampiri oleh seorang pelayan wanita yang cantik. Pelayan tersebut menjelaskan bahwa ia bernama Nina dan ia yang akan melayani Eugene selama kunjungannya di kediaman keluarga Lionheart. Nina pun memberikan sebuah lonceng kecil kepada Eugene dan menjelaskan pada Eugene agar membunyikan lonceng tersebut apabila ada yang Eugene butuhkan. Saat sedang santai di ruangan Eugene pun berkata dalam hatinya, setidaknya mereka memberiku pelayan pribadi. Eugene bertanya kepada Nina, berapa umur Nina sekarang? Karena Eugene melihat bahwa Nina masih sangat muda. Nina pun menjawab dari perkataan Eugene bahwa Nina masih berumur 16 tahun dan baru saja menyelesaikan pelatihannya sebagai pelayan. Eugene pun terdiam menanggapi sikap keluarga Lionheart yang memberinya seorang pelayan baru untuk melayaninya. Eugene pun kembali bertanya kepada Nina, apakah Nina tahu kapan saudara-saudara Eugene akan sampai? Nina pun menjawab bahwa mereka akan sampai paling lama 4 hari. Eugene berdiri dengan wajah kesal karena hanya dia sendiri yang baru sampai dan berkata pada Nina untuk menunjukkan di mana tempat latihan. Nampak Nina terkejut dengan perkataan Eugene dan sontak menjawab iya. Adegan pun berpindah memperlihatkan dua orang bocah lelaki dan perempuan sedang mengobrol di sudut istana, dan mereka berdua merupakan saudara kembar dari keturunan utama Lionheart. Dan terlihat bocah lelaki itu berkata, siapa nama orang itu? Lalu bocah perempuan yang bersamanya pun menjawab bahwa dia bernama Eugene dan dia seumuran dengan kita. Dan ya, nampak kedua bocah itu sedang membicarakan sosok Eugene yang baru saja datang di kediaman keluarga Lionheart. Lalu anak lelaki itu mengejek Eugene dengan berkata bahwa Eugene pasti berasal dari wilayah yang jauh dan Eugene pasti lebih familiar dengan garpu rumput ketimbang sebuah pedang.
Lelaki itu pun juga berkata dengan wajah yang meremehkan, "Pasti gerobak yang digunakannya bau kotoran sapi." Juga bocah lelaki itu bilang, walaupun Eugene merupakan saudaranya, Eugene harus tetap bertanggung jawab karena sudah mengotori properti milik keluarga utama. Nampak perempuan yang bersamanya pun terlihat tersenyum bahagia sambil berkata, "Iya benar kakak, ayo kita menghukumnya." Mereka berdua pun bergegas menghampiri Eugene. Rupanya mereka adalah saudara kembar nih para Sabreker, dan mereka bernama Kian dan Ciel yang merupakan keturunan utama dari keluarga Lionheart. Saat mereka berjalan menghampiri Eugene, terlihat seorang bocah yang memperhatikan Kian dan Ciel dari jendela kamar. Ciel pun menyadari bahwa ada yang sedang memperhatikannya, dan sontak Ciel langsung melirik dengan sinis ke arah bocah yang memperhatikannya dari jendela. Seketika bocah yang memperhatikan Ciel pun langsung ketakutan setelah ketahuan oleh Ciel, dan nampak bocah itu langsung menutupnya dengan hordeng karena ketakutan. Ciel pun tersenyum puas karena membuat bocah itu ketakutan. Adegan pun berpindah dan memperlihatkan Eugene yang sedang berlatih tombak dengan ditemani oleh Nina, seorang pelayan yang ditugaskan untuk melayani Eugene. Nampak Eugene berlatih tombak dengan serius, dan juga terlihat Eugene berlatih tombak dengan menggunakan pemberat yang ia pasang di tangannya. Walaupun dengan menggunakan pemberat di tangannya, Eugene masih bisa berlatih dengan lincahnya menggunakan tombak tersebut. Sambil berlatih tombak, Eugene pun menggumam dan berpikir dalam hatinya bahwa Eugene tidak pernah sekalipun malas kalau soal latihan, sekalipun itu di kehidupannya dulu sebagai seorang Hamel. Dan setelah bereinkarnasi menjadi Eugene, Eugene selalu melatih tubuhnya secara ekstrim. Walaupun tubuh Eugene dipaksa latihan dengan keras, tubuhnya dapat beradaptasi dengan baik dan memiliki penyembuhan yang cepat. Dengan mengayunkan tombaknya dengan sangat semangat, Eugene tersenyum karena ia senang bisa mendapatkan tubuh yang sangat luar biasa dari keturunan Vermont. Nina yang sedari tadi memperhatikan Eugene pun terkejut dan sangat heran karena Eugene masih bisa bergerak dengan sangat luar biasa, walaupun memakai pemberat yang Eugene pasang di tangan dan ujung tombaknya. Tiba-tiba Kian dan Ciel pun sampai di tempat latihan Eugene dan berkata dengan wajah yang sombong apa yang dia lakukan, sehingga membuat Nina terkejut. Lalu Nina dengan ketakutan menyapa Kian dan Ciel serta menanyakan mengapa mereka berdua ke tempat latihan. Dengan menunjuk ke arah Eugene, Kian bertanya dengan nada yang cukup keras kepada Nina, apa yang sedang Eugene lakukan? Sontak mendengar perkataan Kian, Eugene pun berhenti dan menghentakkan tombaknya ke tanah serta membalas perkataan Kian. "Apa kau tidak melihat aku sedang berlatih tombak?" ucap Eugene. Dan dengan wajah yang jengkel, Eugene merasa sangat kesal karena Kian telah mengganggunya latihan. Sontak Eugene berkata pada Kian, "Dasar idiot." Nampak Kian pun juga terkejut dengan apa yang dikatakan Eugene, dan terlihat Ciel dengan wajah licik memprovokasi Kian dengan berkata pada Kian, "Kakak, anak desa itu memanggilmu idiot." Kian pun terprovokasi dengan perkataan Ciel adiknya, hingga Kian pun kesal dan marah. "Beraninya dia," ucap Kian. Kian pun sangat marah kepada Eugene dan menyuruh Eugene untuk meminta maaf kepadanya. Dengan menunjukkan wajah polos dan menjengkelkan, Eugene berkata, "Maaf,
Kian pun sontak kaget dan terdiam untuk beberapa saat karena sikap Eugene yang tidak menghargainya. Setelah sadar dari rasa kagetnya, Kian berteriak kepada Eugene karena permintaan maaf Eugene yang tidak serius dan menyuruh Eugene untuk menundukkan kepala dan meminta maaf ulang kepada Kian. Dengan polosnya, Eugene berkata bahwa mereka berdua adalah teman, apalagi mereka seumuran, dan mengapa Eugene harus menundukkan kepalanya kepada Kian. Kian pun membantah perkataan Eugene dan berkata bahwa Kian tak sudi berteman dengan orang seperti Eugene. Kian pun menjelaskan, walaupun mereka sesama Lionheart, bukan berarti mereka sama dan berteman. Nampak Ciel memberitahu Kian, "Kakak, gerobaknya." Sontak Kian pun teringat dengan percakapan mereka untuk menyuruh Eugene membersihkan kereta kuda yang telah Eugene gunakan. Kian pun langsung berteriak kepada Eugene untuk membersihkan kereta kuda yang membawa Eugene ke istana Lionheart. Dan Kian berkata, pasti kereta kuda yang Eugene gunakan bau kotoran sapi karena ditumpangi oleh Eugene. Sontak Eugene terdiam dengan wajah yang heran dan tampak tak menghiraukan perkataan Kian. Eugene pun bertanya kepada Nina, "Nina, kau pelayanku kan?" Nina pun menjawab bahwa benar Nina adalah pelayan Eugene. Tiba-tiba Eugene pun menyuruh Nina untuk membersihkan kereta kuda yang Eugene gunakan. Nina pun terkejut dan bingung apa yang harus ia lakukan. Juga terlihat Kian menunjuk ke arah Eugene dan berkata bahwa Kian menyuruh Eugene untuk membersihkannya. Dan kenapa Eugene malah menyuruh Nina, sedangkan Kian masih berada di tempat itu. Kian pun sangat marah dengan semua kelakuan Eugene. "Apakah kau mengabaikan perintahku? Aku adalah Kian Lionheart." Dengan tersenyum yang seolah mengejek Kian, Eugene pun berkata, "Oke, dan aku Eugene Lionheart. Semoga kita bisa akrab." Di sini Bang Kim ngakak nih sama kelakuan si Eugene. Nggak habis pikir si Eugene ini bisa ngelakuin hal kayak gitu. Setelah mendengar perkataan Eugene, Ciel pun juga ikut memperkenalkan dirinya kepada Eugene. "Dan aku Ciel Lionheart," ucap Ciel kepada Eugene. Di samping itu nampak Kian dengan wajah yang kesal. Dalam hati Kian berkata bahwa dia tidak berniat akrab dengan Eugene. Dan Kian pun kesal kepada Eugene karena Eugene telah mengabaikan perintahnya dan menghinanya. Seketika Kian melihat sebuah pedang kayu yang tergeletak dan mengambil pedang kayu tersebut. Setelah mengambil pedang kayu tersebut, Kian mengacungkannya kepada Eugene dengan wajah yang emosi dan menantang Eugene untuk berduel. Lalu Eugene dengan senyuman yang meremehkan Kian berkata dalam hatinya, "Lihat orang ini." Dan Eugene berkata kepada Kian bahwa Kian tidak bisa mengatakan duel dengan semudah itu. Lalu nampak Eugene memegang kepalanya, merasa sangat lelah menghadapi tingkah dari Kian. Eugene berkata untuk pergi dan jangan mengganggunya lagi. Terdengar suara Kian, "Apakah kau takut?" dengan wajah yang meremehkan dan mengacungkan pedang kayu ke arah Eugene. Kian menyuruh Eugene untuk meminta maaf serta menundukkan kepalanya apabila Eugene takut dan tidak mau berduel dengannya. Eugene pun menanggapi perkataan Kian bahwa Eugene tidak takut kepada Kian, juga tak mau berduel dengan Kian, apalagi harus meminta maaf kepada Kian. Kian pun sangat marah karena Eugene tidak mau melakukan semua yang diminta Kian dan berkata
apakah orang tuamu tidak mengajarkanmu apa itu kehormatan? Begitu ucap Qian dengan emosi. Dan nampak sebuah karung pasir yang dijadikan Eugene sebagai pemberat di tangannya terjatuh ke tanah. Terlihat karung pasir yang digunakan Eugene itu sangat berat. Sontak Qian kaget dan bertanya-tanya bahwa apa yang telah dijatuhkan Eugene dari tangannya. Ayo duel, ucap Eugene sambil melepas pemberat yang ada di tangannya. Kayaknya Eugene udah gak bisa sabar nih dan kesel banget sama Qian, si bocah tengil itu. Sambil melempar pemberat yang udah terlepas, Eugene pun memasang wajah yang serius dan berkata, cepat lempar sarung tangannya. Gila sih ini, coba deh kalian lihat. Dua pemberat yang dijatuhkan Eugene ke tanah bisa sampai nimbulin retakan gitu. Di sini Bang Kim jadi ingat nih, di mana Shin Rock Lee yang ngelepasin pemberatnya pas ngelawan Gaara waktu ujian Chunin. Dan terlihat juga melepas pakaian luar yang Eugene pakai. Eugene langsung melemparkan baju tersebut ke tanah. Dan rupanya baju yang dipakai Eugene ini bukan baju biasa guys. Baju yang dipakai Eugene ini juga adalah pemberat yang dipakai Eugene buat latihan. Seketika Qian dan Ciel serta Nina pun ikut terkejut akan apa yang dilakukan oleh Eugene. Qian yang melihat Eugene pun terdiam membeku sambil memegang sebuah pedang kayunya dan berkata dalam hatinya, tidak menyangka bahwa Eugene berlatih menggunakan pemberat. Qian pikir semua itu cuma hiasan yang Eugene pakai untuk latihan. Eugene pun tampak melepaskan pemberatnya kembali yang Eugene pasang di ujung tombaknya. Di sisi lain, Qian tampak ketakutan kepada Eugene dan Qian berpikir untuk mengundurkan diri. Tapi jika Qian mengundurkan diri, maka Ciel akan mengejek Qian seumur hidupnya. Apalagi Qian lah yang menantang Eugene untuk berduel. Namun terlepas dari semua itu, Ciel yang dari tadi di belakang Qian malah terlihat sangat kagum dan terkesima kepada Eugene. Nampak Qian mengeluarkan sapu tangan merah dari dalam sakunya dan melemparkan sapu tangannya tersebut kepada Eugene dengan wajah yang marah. Eugene Lionheart, aku menginginkan duel denganmu, ucap Qian dengan nada yang keras. Nampak Eugene sudah bersiap dengan tombak kayunya. Berkata dengan wajah yang serius menerima duel dengan Qian. Terlihat Ciel yang memperhatikan sedari tadi terkejut jika Eugene berani menerima tantangan duel dari Qian. Dan gak perlu basa-basi, Eugene langsung saja menyerang Qian dengan tombaknya yang tepat mengarah ke perut Qian tanpa bisa Qian hindari. Dan ya, serangan Eugene pun mendarat dengan cukup kuat di perut Qian hingga membuat Qian terpental cukup jauh. Setelah mendaratkan serangan dan berhasil menjatuhkan Qian, Eugene berkata bahwa dirinya telah menang. Sontak Ciel pun berlari menghampiri Qian yang sudah tersungkur di tanah. Lalu nampak wajah Qian yang kesakitan dan menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam mulutnya. Dan ya, keluarlah isi perut Qian dari mulutnya, atau bisa kita sebut dengan muntah. Hingga membuat Ciel yang berada di hadapan Qian pun merasa jijik. Lalu Ciel melirik ke arah Eugene dengan wajah yang tidak terima. Tidak adil, duel barusan sangat tidak terhormat, ucap Ciel kepada Eugene. Eugene pun menanggapi perkataan dari Ciel
dan menjelaskan bahwa duel barusan sudah adil. Duel dimulai saat Qian melempar sapu tangannya dan Eugene memberitahu bahwa jika ada kesalahan itu adalah kesalahan dari Qian karena dia sembrono. Ciel pun tampak tak bisa mengelak dan membenarkan perkataan Eugene. Tetapi Ciel mencari alasan dan menuduh Eugene telah menggunakan mana. Sontak Eugene mengelak dan menjelaskan bahwa garis keturunan cadangan atau tambahan tidak bisa melatih mana sebelum garis utama. Sontak Ciel tidak percaya dan menuduh Eugene berbohong dan berkata mana mungkin Eugene bisa mengayunkan tombak dengan pemberat tanpa menggunakan mana. Ciel pun berkata jika Eugene terlalu cepat dan jika kakaknya tidak sembrono, tetap saja kakaknya tidak bisa menghindari serangan Eugene. Eugene pun tersenyum dan berkata kepada Ciel dengan wajah yang merendahkan, "Rupanya matamu bukan hiasan semata." Dengan wajah yang malu, Ciel mengatakan bahwa cara Eugene bicara sangat tidak sopan. Eugene pun tersenyum mendengar perkataan Ciel dan mengatakan, "Aku sudah mendengar kalimat itu dari lama." Yah, gimana nggak lama? Orang si Eugene ini pernah hidup 300 tahun yang lalu. Eugene pun menjelaskan kepada Ciel bahwa kakaknya bukan hanya dihajar sepihak, tetapi kakaknya begitu terkena serangan langsung melompat ke belakang untuk mengurangi dampaknya. Setelah menjelaskan kepada Ciel, Eugene pun memuji Qian. Walaupun Qian tidak memiliki pengalaman, tetapi Qian cukup menakjubkan. Lalu terlihat Qian mencoba berdiri dengan tubuh yang gemeteran dan berkata pada Eugene, "Kau berani menyerangku dengan cara yang licik." Eugene pun menjawab, "Mungkin karena kalian kembar, kalian mengatakan hal yang sama." Setelah berbicara, Eugene menghampiri Qian yang tampak masih kesakitan dan terlihat muntahan Qian di atas tanah dan mulut yang kotor akibat muntahannya sendiri. Sesampainya di hadapan Qian, Eugene menjelaskan kepada Qian bahwa kalau Qian memang keturunan dari garis utama Lionheart yang terhormat, harusnya Qian mengatakan bahwa dia telah kalah dengan rendah hati. Qian pun sangat malu atas apa yang sudah diucapkan oleh Eugene hingga membuat wajahnya memerah. Seketika Eugene pun berpikir, apakah seharusnya dia menahan diri karena telah membuat Qian yang merupakan keluarga utama menjadi seperti itu. Eugene bertanya kepada dirinya sendiri, situasi yang menyulitkan takkan menimpaku kan? Tiba-tiba terdengar suara dengan cukup keras sehingga membuat Eugene menoleh ke belakang dan ternyata ada seseorang yang keluar dari dalam istana dengan wajah yang marah. Dan akhirnya part 2 pun sampai sini aja. Bang Kim ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Bang Kim saranin buat yang belum subrek silahkan disubrek dan juga like serta tinggalin komentar kalian. Dengan cara itu kalian udah ngebantu channel Kaum Review supaya bisa berkembang lebih besar lagi. Dan juga tungguin updatean terbaru dari part-part selanjutnya yang akan kita upload setiap hari. Bang Kim pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.